saya. Iya, mana suaranya? Kata 10. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mohon izin perkenalkan, nama saya Lenis Langka. Saya bertugas di TK Dharma Wanita Uluwala. Next. Saya sangat bersyukur Bapak dan Ibu, saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini karena saya dapat pengalaman belajar yang dengan mempelajari 3 paket modul. Yang pertama adalah modul secara keseluruhan tentang paradigma filosofi pendidikan nasional. Kemudian di modul kedua adalah praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Next. Nah, melalui kesempatan berbagi praktik ini, saya telah melaksanakan program di sekolah saya dengan memilih program kemas, yaitu kelas memasak. Di mana program ini Bapak dan Ibu mendapat respon yang baik dari pihak sekolah maupun rekan-rekan teman dan orang tua murid. Next. Nah, adapun latar belakang kenapa kami memilih program ini karena kurikulum sekarang menekankan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sedang di pendidikan usia dini sebagai fase pondasi pertama kita harus memfasilitasi anak-anak untuk tumbuh kembangnya itu. Kemudian program ini kami kembangkan untuk membantu 6 aspek perkembangan anak usia dini secara terpadu. Kemudian Bapak dan Ibu, program yang kami laksanakan ini sangat bermanfaat kepada anak didik karena dapat membantu mengembangkan kreativitas mereka serta kemampuan mereka untuk mengembangkan fisik motorik mereka serta pun membangun kepercayaan dan kemandirian anak. Next. Nah, tentu program yang kami laksanakan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Next. Maka untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka di sekolah kami melakukan kegiatan pembelajaran melalui program kemas, yaitu kelas memasak. Maka kami lakukan selama 3 bulan berturut-turut. Next. Nah, ini dia dokumentasi aksi nyata program kemas yang telah kami laksanakan di sekolah, di mana kami mempersiapkan media pembelajaran yang sederhana yang kami persiapkan untuk dipakai anak-anak selama proses kemas ini. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini adalah dokumentasi aktivitas anak-anak yang kami lakukan di sekolah kami. Di bulan pertama kami mengambil topik memasak tanaman ubi karena di daerah kami merupakan penghasil tanaman ubi. Kemudian di bulan kedua kami mengangkat topik yaitu makanan kesukaan anak. Nah, ini adalah aktivitas ketika anak-anak di sekolah kami melakukan program kemas memasak makanan kesukaan anak. Selanjutnya di bulan ketiga kami sama dengan di bulan kedua kami mengambil topik yaitu minuman kesukaan anak. Nah, ini dia Bapak dan Ibu adalah kegiatan kami selama melakukan program kemas ini. Nah, tentu selama melakukan program kemas ini kami senantiasa mendampingi anak didik kami karena kami tahu bahwa risiko dalam memasak itu pasti ada. Jadi kami beserta orang tua, kepala sekolah dan guru-guru akan selalu mendampingi anak-anak ketika melakukan proses memasak. Berikutnya Bapak dan Ibu adalah
nilai moral anak-anak, nilai agama anak-anak untuk dapat mensyukuri nikmat Tuhan. Dan di kegiatan makan bersama ini akan menumbuhkan rasa empati anak dan peduli anak ketika ada beberapa temannya yang tidak membawa makanan atau ada anak-anak yang belum selesai makanannya. Maka anak-anak kami bimbing untuk saling berbagi. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak tingkat sekolah dasar akan diwakili oleh Ibu Jumiati, SPD dari UPT SD Negeri 1 Benteng. Kepada Ibu disilahkan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jumiati SPD SD MPD, guru UPT SD Negeri 1 Benteng, Kecamatan Beranti, dengan fasilitator Bapak Jasman SPD MPD, kemudian pengajar praktik Bapak Zulkifli SPDI MPDI. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik yang saya lakukan selama mengikuti program guru penggerak angkatan 10 ini, yaitu dengan melakukan salah satu program, yaitu program Sisesa. Sisesa, next, artinya setiap siswa segenggam sampah. Next. Nah, adapun latar belakang dari pelaksanaan Sisesa ini, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian siswa terhadap lingkungannya sekitar, kebersihan lingkungan sekitar terhadap sampah, terutama sampah jajannya pada saat jam istirahat. Kemudian yang kedua yang menjadi latar belakang adalah keinginan kami ingin menjadikan program ini menjadi budaya positif di sekolah kami, terkait untuk mendisiplinkan siswa kami tentang kepeduliannya terhadap sampah. Kemudian tindak lanjut dari program Sisesa ini adalah mengolah sampahnya. Jadi saya selaku calon guru penggerak ingin sekali mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi yang saya dapatkan selama CGP ini, saya tuangkan dalam mata pelajaran P5, khususnya dalam gaya hidup berkelanjutan dalam mengolah sampah. Next. Kemudian tujuan dari program ini yaitu tentunya ingin menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian mewujudkan karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Next. Adapun struktur program. Nah, kegiatan Sisesa ini itu yang kami libatkan adalah seluruh siswa yang ada di sekolah kami, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun jadwalnya itu dilaksanakan setiap hari. Setelah bel berbunyi masuk, maka anak-anak akan berlomba-lomba memungut sampah, termasuk sampah jajannya yang terkadang tidak sadar membuang sampahnya sembarangan. Termasuk juga sampah-sampah dedaunan yang bertaburan di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian ini dikoordinir langsung oleh siswa yang telah kami tunjuk, ya, bukan dari guru yang koordinir tapi siswa. Jadi program ini betul-betul berdampak kepada siswa karena ini adalah program milik mereka, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan program ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah sampahnya, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Selanjutnya adalah senantiasa melakukan evaluasi secara bertahap tentang bagaimana perkembangan program Sisesa ini. Next. Selanjutnya adalah bagaimana dampak Sisesa. Dampak Sisesa begitu berdampak positif sekali terhadap sekolah kami. Sekolah kami menjadi bersih, kemudian anak-anak terampil dalam mengolah sampahnya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya siswa mampu mewujudkan karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Next. Nah, inilah dokumentasi kegiatan Sisesa di sekolah kami. Jadi begitu bel berbunyi, anak-anak akan
berhamburan cari sampah sendiri, kemudian membuangnya di tempat sampah. Next. Nah, ini adalah pengolahan sampah organiknya. Sampah yang berupa dedaunan itu mereka olah menjadi pupuk kompos. Next. Sementara pengolahan sampah anorganiknya mereka olah menjadi berbagai karya sesuai dengan kreativitasnya. Seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar, ini adalah salah satu contoh karya mereka. Kemarin di kegiatan 17 itu kami mendesain kostum gerak jalan dengan menggunakan kantong kresek. Kemudian di karnavalnya juga mengambil tema Mapak Boting adat Bugis, itu kami semua rancang dari kantong kresek. Alhamdulillah kami meraih juara 2 tingkat kecamatan Beranti. Next. Ini beberapa hasil karya siswa dari bunga. Next Pak. Ya, dari tas. Berikutnya ada dari pipet. Ini dari pajangan-pajangan siswa, dari dedaunan juga, dari pipet, dari uang logam ya. Mereka kreasikan dengan membuat pajangan dinding. Ya. Pak Gandhi berkata, hiduplah seolah engkau mati esok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Saya Jumiati, guru UPT SD Negeri 1 Benteng, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang perwakilan calon guru penggerak sekolah menengah pertama yang akan diwakili oleh Bapak Ridwan Rido, PT SMP Negeri 4 Pitu Riau. Bapak dan Ibu Guru, silakan. Program kerja yang saya ingin sampaikan yaitu kartu digital siswa. Kartu digital siswa SMP Negeri 4 Pitu Riau. Adapun kartu digital ini sudah pernah dipakai oleh beberapa sekolah di Sidrap. Contohnya di SMP 1 Pancerjang, sahabat saya Pak Rahmat itu sudah aplikasikan program ini kurang lebih 3 tahun. Ya. Kemudian saya minta izin kepada beliau yang sudah berembuk di warkop, bagaimana kalau saya kembangkan sedikit ya. Jadi saya kembangkan sedikit kartu digital ini bisa dipakai untuk scanning kehadiran siswa. Jadi dia atau puru-puru absen siswa tidak akan di scan otomatis oleh aplikasi ya. Jadi tinggal lihat di komputer sekolah, oh kami gerwana walikum kami. Kemudian keuntungannya lagi Bapak Ibu, orang tua bisa langsung ngecek, oh tunggu guru sekolahnya anakku. Dengan aplikasi ini orang tua bisa mengetahui bahwasanya anaknya hadir di sekolah jam sekian. Kemudian Bapak Ibu, kartu ini nanti terintegrasi dengan beberapa kebutuhan sekolah. Salah satunya yaitu ujian, aplikasi ujiannya. Kita kan disarankan sekarang memakai ujian online. Jadi di aplikasi ini dengan melalui kartu siswa, tinggal scan, siswa langsung dibawa ke akunnya, kemudian di bawah di sana ada aplikasi ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, latar belakangnya saya merancang aplikasi ini seperti ini Bapak Ibu. Saya ingin kita sebagai guru ada koneksi terhadap orang tua siswa yang ada di rumah. Ada laporan kita tentang perkembangan anaknya di dalam mata pelajaran kita. Jadi Bapak Ibu, next dulu. Jadi ini terintegrasi dengan absen ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan pertama, siswa datang ke sekolah, absen, cek, masuk otomatis terinput kelasnya, jam berapa ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian nah di dalam aplikasi tersebut ada penilaian kita sebagai guru ya. Kita bisa kasih, oh semangatnya kita kasih bintang ya, kita rating siswa, kita rating dia bintang 5 kayak dia terlalu baik ya. Misalnya dia mengajak temannya bermain dan sebagainya, kita anggap baik,
kita kasih bintang. Ya, misalnya ada 10 apa? Guru kasih bintang, berarti sudah banyak bintangnya. Ini kita bisa jadikan trigger supaya siswa itu ada motivasi. Ya, oh, si Aga nih bintang ikut, si Aga nih, ya. Tidak begitu Bapak Ibu. Sebagai cuma satu trigger pemancing supaya anak semangat Bapak Ibu. Nah, di kartu ini Bapak Ibu juga khususnya guru konseling BK ada juga di sini Bapak Ibu ya. Jadi guru konseling bisa menginput nama siswa, apa pelanggarannya supaya orang kan biasanya dia sengi ada pelanggaran aja anak aku ke sekolah lagi. Jadi melalui kartu ini kalau siswa pulang ke rumah orang tua bisa cek langsung, bisa scan kartunya, bisa lihat laporannya dari guru BK. Oh anak bapak melanggar hari ini, bolos bersama gurunya misalnya ya. Contoh. Nah Bapak Ibu sudah laporan perilaku, boleh dilanjut, oke sudah. Nah di sini ada data siswa, kemudian akses pengguna orang tua. Jadi orang tua tadi bisa mengakses semua datanya anaknya. Ya mulai dari misalnya tidak diminta kecelakaan, oh, ada di sana golongan darah, ada di sana alamatnya, ada nomor teleponnya dan sebagainya. Ya. Kemudian pemantauan real time, ya dimanapun dan kapanpun, asalkan ada jaringan internet, kita bisa memantau perkembangan siswa kita. Ya, jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya siswa tidak punya HP? Bagaimana caranya dia kontrol dirinya? Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ada slide-nya, cuma saya pangkas. Jadi siswa kita siapkan komputer di sekolah, tablet di sekolah. Mereka bisa gunakan bebas, gratis, supaya bisa mengakses datanya di situ, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Jadi manfaatnya tadi memberikan motivasi ke siswa, meningkatkan kinerja guru, kemudian ternyata Bapak Ibu di kartu itu kepala sekolah mempunyai satu ruangan khusus bisa mengontrol gurunya. Ya, jadi di situ saya simpan ruang kepala sekolah khusus yang bisa mengakses hanya kepala sekolah. Di dalam akunnya kepala sekolah itu ada semua namanya guru-guru. Jadi tidak perlu lagi misalnya jauh sekali sekolahnya dari rumah. Tinggal buka aplikasinya. Oh ini ada penilaiannya dari anak-anak. Oh ini ada penilaiannya. Jadi di kartunya siswa itu Bapak Ibu, setiap kita selesai mengajar ada refleksi. Siswa bisa input di situ bahwasanya, oh ibu guru ini cara mengajarnya baik, pembawaan materinya baik, guru ini membawakan media pembelajaran, ada laptopnya, ada apanya, jadi menarik. Nah kita yang dikasih kembali rating. Yang pertama tadi kita yang kasih rating ke siswa, ada umpan baliknya, siswa yang kasih rating kepada kita. Jadi di situ di kepala sekolah, oh ini jelek ratingnya dari siswa, otomatis guru akan semangat mengajar karena mau memburu ratingnya juga supaya ada ya ada penilaiannya dari bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah. Kemudian betul sekali ya, dengan tidak sengaja kita sudah berkolaborasi dengan orang tua ya, sesama guru, sesama kepala sekolah, otomatis itu sudah terlaksana ya. Jelas sekali bahwasanya ini transparansi, ini sangat penting ya. Sebagai kita jiwa yang merdeka, kita harus transparan. Kita ajari anak didik kita transparan. Mudah-mudahan kementerian baru itu nanti ya transparan. Kalau nilai merah jangan naik ya, harus transparan ya. Betul sekali ya. Kau tahu ngomong ya, lanjut dulu. Jadi seperti ini contohnya ya, seperti ini contohnya. Jadi di bagian belakang Bapak Ibu, di bagian belakang Bapak Ibu ini absensi siswa. Jadi kalau datang ke sekolah ini di absen. Kalau ini di depan, di sini tadi saya bilang ada datanya guru yang dia mau nilai, ada aplikasi ujian, ada satu saya lupa, ada apa namanya itu Bapak Ibu? Kalau misalnya baru masuk anak sekolah, apa namanya? Untuk mengetahui minatnya apa namanya? Asesmen awal. Bisa bomnya mata niki ya, supaya ada umpan balik semua pemirsa. Asesmen penilaian awal ya. Ya, jadi anak-anak itu Bapak Ibu, kalau dia input di situ sebelum belajar dia input, oh saya sukanya belajar pakai komputer, oh saya sukanya belajar di luar. Oh wait, Pak Konor boleh Pak suruh nih. Ya, lebih jelas sih Bapak Ibu, boleh cek media pembelajaran sekolah. Di sana saya posting tutorial ini dan menjelaskan panjang lebar tentang
tentang Kartini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Itu juga no. Satu kali Bapak. Pesan. Kalau dia nama masih sekolah naik, nah pakai biru kartero. Dikit ya Oh, mana saki pak? Ya. Teko di carana. Kalau Saki berarti tidak ada namanya di absen. Oh gitu. Ya, tidak ada namanya di absen. Sama gurunya. Sama gurunya. Oh iya. Saya punya satu pesan. Tak kalah kok kak banggungin. Mbak Nilo. Saya punya pesan Bapak Ibu guru hebat. Sehebat apapun kurikulumnya, semua kembali kepada kita guru. Ya, berganti kurikulum, tetap yang menjadi penopang dan puncaknya adalah guru. Ajari anak kita baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, yang terakhir saya panggil perwakilan calon guru penggerak tingkat sekolah menengah atas nama Ibu Andi Arsyifati SPD MPD UPT SMK Negeri 6 Sidendreng Rapang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu CGP hebat, Bapak dan Ibu hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan program yang berdampak positif pada murid yang sudah kami laksanakan di UPT SMK Negeri 6 Sidrap. Jadi program kami itu adalah TEPA Semakin Sip. Jadi TEPA ini adalah salah satu model pembelajaran teaching factory yang industri, di mana Semakin Sipnya ini adalah rangkuman dari tujuan program kami, yaitu menguatkan kemandirian, kreativitas, inovasi, dan jiwa entrepreneurship siswa melalui program teaching factory, sehingga alumni SMK siap bekerja dan siap mempekerjakan. Nah, program kami ini diawali dari keprihatinan kami, saya sebagai guru, bahwasanya menurut data statistik katanya siswa SMK itu paling banyak nganggurnya. Padahal menurut tracer studi kami justru siswa SMK itu paling tidak ada yang nganggur. Nah, ini mungkin ada sedikit miskonsepsi antara pengangguran di mata SMK dengan pengangguran di mata BPS. Karena menurut bagi kami siswa yang membuka usaha sendiri itu bukan pengangguran. Kemudian proses pelaksanaan program kami ini, karena teaching factory ini kami harus bermitra dengan industri. Jadi yang pertama kami melakukan sosialisasi kepada warga sekolah dan melakukan MOU, yaitu Memorandum of Understanding dengan para industri yang menjadi mitra kami dalam mendidik siswa-siswa kami untuk bagaimana berproduksi dengan standar industri. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu guru hebat ketika berkunjung ke SMK Negeri 6 akan mendapati aktivitas proses produksi di laboratorium dan RPS kami itu di mana siswa bekerja sesuai dengan standar yang industri inginkan. Karena siswa SMK itu akan bekerja di industri. Kemudian pada gambar di atas Bapak dan Ibu bisa saksikan beberapa. Ini hanya sebagian kecil dari produk TEPA kami, antara lain ada bakso, ada roti, donat, roti beku, saraba instan, aneka olahan buah dan aneka olahan daging. Kemudian itu dari APHP, dari Tata Busana ada di stand kami beberapa produk, contoh produk dari anak-anak kita, hasil desain mereka. Jadi baju adat yang kami pajang di sana itu adalah hasil desain dari siswa-siswi kami. Jadi harapan kami ke depannya adalah siswa-siswi kami akan siap dan langsung bisa diserap oleh industri ketika berhasil menamatkan pendidikannya di SMK kami. Demikianlah program yang berdampak positif pada murid ini. Insya Allah semua program yang akan kami laksanakan ini dari murid untuk murid dan oleh murid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.